Artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmu di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel populer sebagai subjenis yang lain. B. Struktur teks pada artikel ilmiah. 1. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konversi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Kefleksibelan itu bahkan sering berdampak pada pemberian judul pada tahapan-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan pada struktur teks. Hal ini masih dapat diterima asalkan esensi ini masing-masing tahapan tersebut tidak hilang, dan genre mikro yang terkandung di dalamnya juga tidak diabaikan. Kedua, artikel ilmiah populer seperti struktur teks pada artikel konseptual. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisannya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. C. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan atau babak di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian dan abstrak. Pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulisan artikel ilmiah tidak menetapkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut, hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. A. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Keduanya dalam kandungan abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Akan tetapi pada umumnya abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikelnya. Jika demikian halnya, abstrak menjadi nama genre dan sekaligus nama bagian artikel apabila berada di dalam artikel yang dimaksud. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam satu kesatuan artikel, abstrak menjadi genre mikro. B. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuatan artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah: pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Yang kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan yang ketiga, cara dalam hal penerapan metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan. Dan khusus untuk artikel penelitian, sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan,
pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. C. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. D. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis desain dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulisan artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, hitograma, gambar, atau bagian alir. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual, terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi lebih jauh dan perbandingan antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Pembahasan. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikro diskusi dan atau meliputi eksplanasi, hakikat pembahasan itu hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Padahal pada bab itu diperlukan penjelasan tentang perbandingan antar klasifikasi data, justifikasi apakah teori yang digunakan dapat memecahkan masalah penelitian atau tidak, dan pembenaran atau penolakan terhadap temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan genre mikro diskusi, bukan deskripsi. G. Simpulan. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan, maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. H. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kaca-kaca kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya sampai secara ringkas dan jelas. Mengenai faktor keringkasan dapat diterapkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Sebagai penulis artikel ilmiah, sudah sepantasnya mengikat tata cara yang biasanya berlaku di media atau forum tentang artikel itu dipublikasikan. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. 2. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Terima kasih.